Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani, NPM 1851010176. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kegagalan pasar dan kebijakan publik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kegagalan pasar. Kegagalan pasar adalah cerminan sumber daya alam yang dalam beberapa hal akan menjadi barang publik. Jadi, barang publik, eksternalitas, dan kegagalan pasar adalah satu mata rantai yang sering timbul dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam teori ekonomi sering dikatakan bahwa pasar bisa gagal jika pasar tersebut tidak dapat mengomunikasikan keinginan konsumen dan produsen. Jadi, pasar bisa gagal beroperasi jika pasar tersebut tidak dapat mengomunikasikan keinginan masyarakat secara tepat dan optimal. Kegagalan pasar juga bisa ditimbulkan oleh situasi di mana keputusan individual yang berdasarkan harga tidak dapat menimbulkan alokasi sumber daya yang efisien. Lalu, yang kedua yaitu jenis kegagalan pasar. Salah satu jenis kegagalan pasar adalah eksternalitas. Eksternalitas sangat penting untuk diketahui karena eksternalitas akan menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Eksternalitas erat kaitannya dengan efisiensi alokasi sumber daya. Efisiensi sendiri terkait dengan pengaturan kelembagaan. Sumber daya bisa saja dialokasikan melalui pengaturan kelembagaan seperti yang pertama yaitu kediktatoran, yang kedua perencanaan terpusat, yang ketiga mekanisme pasar. Konsumsi terhadap barang publik sering menimbulkan apa yang disebut dengan eksternalitas atau dampak eksternal. Secara umum, eksternalitas didefinisikan sebagai dampak positif atau negatif, atau dalam bahasa formal ekonomi adalah sebagai benefit. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi dari Fitri, yaitu tentang barang publik. Banyak sumber daya lingkungan memiliki karakteristik pasar barang publik. Peluang pasar yang ada untuk menyediakan atau melestarikan barang-barang publik sangat rendah, bahkan di mana keberadaan mereka akan menghasilkan manfaat bersih yang positif. Sebagai hasilnya, barang-barang publik akan cenderung dalam pasar ekonomi untuk diberikan dalam jumlah yang terlalu rendah dari sudut pandang sosial. Selain itu, bahkan dalam peristiwa sulit seperti pasar swasta yang berkembang, hasilnya tidak efisien. Sekali lagi, satu orang menyimpulkan bahwa keuntungan dimungkinkan dari intervensi pemerintah. Barang publik sebagai barang di mana jika diproduksi, produsen tidak memiliki kemampuan mengendalikan siapa yang berhak mendapatkannya. Masalah dalam barang publik timbul karena produsen tidak dapat meminta konsumen untuk membayar atas konsumsi barang tersebut. Sebaliknya, di sisi konsumen, mereka tahu bahwa sekali diproduksi, produsen tidak memiliki kendali sama sekali siapa yang mengkonsumsi barangnya. Banyak sumber daya lingkungan memiliki karakteristik barang publik. Kemungkinan pasar yang ada untuk menyediakan atau melayani barang publik sangat rendah. Bahkan, di mana keberadaan barang mereka akan menghasilkan keuntungan bersih yang positif. Akibatnya, barang publik akan cenderung dalam ekonomi pasar murni, disediakan dalam jumlah yang terlalu rendah dari sudut pandang efisiensi sosial. Barang publik memiliki dua sifat dominan sebagai berikut. Yang pertama, non-rivalry, artinya tidak ada ketersaingan. Dalam hal mengkonsumsinya, artinya konsumsi seseorang terhadap barang publik tidak akan mengurangi konsumsi orang lain terhadap barang yang sama. Contohnya seperti lampu penerangan jalan, dan udara yang kita hirup. Yang kedua, non-excludable, artinya tidak ada larangan, yaitu sulit untuk melarang pihak lain untuk mengkonsumsi barang yang sama. Contohnya, beberapa sistem sumber daya yang memperbarui secara alami juga merusak properti barang publik. Contohnya, termasuk sistem sumber daya air dan komposisi atmosfer bumi. Meskipun dalam kasus ini, konsumsi oleh satu orang berpotensi mengurangi jumlah sumber daya yang tersedia untuk orang lain.
Adapun bahwa banyak tindakan kesehatan masyarakat termasuk inokulasi dan vaksinasi terhadap penyakit menular memiliki karakteristik barang publik dengan mengurangi kemungkinan seseorang apakah dia diinokulasi atau divaksinasi tertular penyakit menular. Baiklah, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Tiara Anjani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hak milik dan keanekaragaman hayati. Hartwig dan Ole Wheeler 1986 mendefinisikan hak milik sebagai kumpulan karakteristik yang menyampaikan kekuasaan tertentu kepada pemilik hak. Karakteristik ini menyangkut kondisi. Yang pertama, itu ada kelayakan. Yang kedua, pengembalian. Yang ketiga, kemampuan untuk membagi atau mentransfer hak. Keempat, tingkat eksklusivitas hak. Kelima, durasi keberlakuan hak. Hak pemilikan. Hak pemilikan terhadap sumber daya alam itu umumnya terdiri dari menurut Gibb dan Bromley 1989. Yang pertama, state property, di mana klaim pemilikan berada di tangan pemerintah. Yang kedua, private property, di mana klaim pemilikan berada pada individu atau kelompok usaha. Yang ketiga, common property, di mana individu atau kelompok memiliki klaim atas sumber daya yang dikelola bersama. Di antara banyak sumber nilai yang diperoleh manusia dari keanekaragaman hayati itu adalah kontribusinya terhadap industri farmasi. Hal ini dibahas dalam kumpulan makalah yang bertema hak milik dan keanekaragaman hayati, Swanson 1995A. Di antaranya, itu Swanson memulai dengan mencatat bahwa karakteristik biologis tumbuhan. Karakteristik utama menunjukkan efisiensi organisme yang secara langsung memanfaatkan lingkungan. Misalnya, itu ada pertumbuhan tanaman dan kelangsungan hidup populasi tanaman tersebut bergantung pada kecepatan fotosintesisnya. Di mana itu energi matahari diubah menjadi bahan biologikal dari tumbuhan itu sendiri. Secara khusus, keberadaan ekosistem yang beragam itu secara biologis menciptakan reservoir informasi yang berpotensi berguna. Tetapi tidak ada sistem hak milik yang memberi penghargaan kepada mereka yang membangun atau mempertahankan keanekaragaman hayati. Nah, konservasi keanekaragaman hayati itu sangat bernilai. Hal ini diakui dalam Rio Convention on Biological Diversity tahun 1992 yang menyatakan bahwa keanekaragaman hayati itu harus dijaga dan keanekaragaman budaya atau kelembagaan itu dihormati. Demikian materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Analisis biaya dan manfaat. Analisis biaya dan manfaat adalah penilaian proyek yang dipraktikkan secara luas. Analisis biaya dan manfaat ini digunakan untuk mengevaluasi atau menilai penggunaan sumber-sumber ekonomi agar sumber daya yang langka tersebut dapat digunakan secara efisien. Ada dua pihak yang menaruh perhatian pada analisis ini. Yang pertama, para praktisi teknis dan ekonom yang berperan dalam pengembangan metode analisis, pengumpulan data, dan memperkuat analisis serta rekomendasi. Yang kedua, pemegang kekuasaan eksekutif yang berwenang untuk membuat peraturan dan prosedur untuk melaksanakan keputusan publik. Ada juga metode analisis biaya dan manfaat. Yang pertama, dalam melaksanakan analisis terutama pada proyek yang mempunyai umur ekonomis yang relatif panjang dan memberikan manfaat serta menimbulkan biaya pada saat
yang berbeda-beda, maka harus memperhitungkan konsep nilai uang. Yang kedua, metode analisis. Pada dasarnya, untuk menganalisis definisi suatu proyek, langkah-langkah yang harus diambil adalah: 1. Menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan. 2. Menghitung biaya dan manfaat dalam nilai uang. 3. Menghitung masing-masing manfaat dan biaya dalam nilai uang yang sekarang. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.